Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Ariyanti Raharjo dari kelas 8C. Di sini saya akan membahas tentang merawat keberagaman dengan toleransi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan untuk saling mencaci maki satu sama lain dan saling membanggakan diri karena kelompok, tetapi Allah menciptakan sedemikian ialah untuk saling kenal mengenal. Islam juga melarang Muslim untuk memaki sesembahan agama lain selain Allah. Tentu tujuannya ialah agar terhindar dari konflik sosial agama yang akan terjadi jika antar umat beragama saling memaki. Inilah nilai toleransi dalam Islam untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Islam tidak melarang seseorang Muslim bermuamalah dengan non-Muslim dalam hal yang berkaitan dengan dunia. Bahkan dari beberapa ayat di Al-Quran, Islam mengajarkan kita agar bermuamalah dengan siapapun tanpa memandang agama, ras, dan suku, serta tidak memudaratkan satu sama lain. Adanya toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting sebab keberadaan toleransi dapat menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Toleransi merupakan awal adanya kerukunan. Tanpa adanya toleransi, tidak mungkin ada sikap saling menghormati, kasih mengasihi, dan gotong royong antar umat beragama. Tetapi pada masa sekarang ini, toleransi sering disalah-salahkan dengan mengakui kebenaran semua agama, sehingga tidak jarang ada orang mengikuti perayaan keagamaan lain tanpa diketahui apakah itu acara bisa atau acara meriah dengan dalih toleransi. Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna. Ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya tentang hubungan antar manusia yang dapat menciptakan kerukunan di antara mereka. Islam mengakui adanya titik temu yang bersifat esensial dari berbagai agama, khususnya agama-agama samawi, yakni kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan untuk hidup bersama. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Imran ayat 64, yang artinya, katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada sesuatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain serta Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, sehingga tidak ada kekeliruan dan kesalahpahaman, dan diharapkan menciptakan kerukunan yang dapat membawa kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu agama Islam, Al-Quran telah menjelaskan bahwa esensi dari kehidupan adalah menghilangkan perselisihan, yang mana hal ini apabila diperbesar-besarkan dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan antar manusia. Dalam artian, umat Islam dianjurkan untuk senantiasa menjaga kedamaian dengan bersikap toleransi dan kerukunan agar tidak menimbulkan perpecahan dan permusuhan antar umat manusia. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam ayat ini, setidaknya manusia tidak dapat menolak sunatullah, bahwa memang sudah menjadi ketetapan Tuhan, yaitu adanya manusia berbeda-beda. Toleransi antar umat beragama yang berbeda termasuk ke dalam salah satu risalah penting yang ada dalam sistem teologi Islam, karena Tuhan senantiasa mengingatkan kita akan keragaman manusia, baik dilihat di sisi agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan sebagainya.
Sedangkan makna toleransi dalam beragama adalah sebagai bentuk keterbukaan akan adanya agama-agama lain selain agama Islam dan juga adanya perbedaan dengan agama-agama lain dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan, sistem dan cara beribadah agama masing-masing, dan selain itu menjaga kerukunan antar umat beragama agar tercapainya kedamaian antar sesama manusia. Selain itu, dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan ridho ataupun ikut serta dalam beribadah dan keyakinan orang-orang kafir. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Surat ini adalah surah pembebasan diri dari orang beriman dari perbuatan orang-orang musyrik, dan surah yang memerintahkan orang beriman untuk membebaskan diri dari perbuatan orang-orang kafir. Setidaknya dari Quran Surat Al-Kafirun terdapat konsep sikap toleransi dalam Islam. Pertama, tidak diperkenankan selain umat muslim untuk beribadah sebagaimana umat muslim. Kedua, orang Islam tidak beribadah sebagaimana ibadah dan ritual yang dilakukan oleh umat lain selain Islam dalam hal keagamaan. Tiga, bahwa dalam berkeyakinan itu sesuai dengan pilihan dan panggilan hati nurani masing-masing, dan itu berurusan dengan keyakinan masing-masing. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagnut yang beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buah tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Contoh dalam toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, menghormati agama yang diyakini orang lain, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.